Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Alaida Ridwan. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang Islam dan kebangsaan. Islam dan kebangsaan. Mayoritas ulama di dunia Islam termasuk jumhur ulama di Indonesia memandang masalah sistem politik atau nizam siyasi dengan cara yang lebih proporsional, yaitu masalah politik dipandang sebagai masalah cabang atau furu' dan bukan masalah pokok atau usul. Soal negara merupakan masalah ilmu fikih dan bukan merupakan bagian dari ilmu kalam atau akidah. Politik dan kenegaraan tidak menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam atau yang disebut dengan kafir atau murtad. Para ulama tidak memandang masalah politik secara dogmatis, melainkan memandang secara lebih rasional dengan pendekatan penggalian hukum agama yang analitis, metodologis berdasarkan perspektif hukum fikih. Maka, masalah politik dan kenegaraan dikategorikan sebagai wilayah ijtihadiyah atau wilayah pemikiran para ulama sehingga tidak dipandang sebagai kebenaran yang absolut. Itulah yang menjadi alasan mengapa sistem politik di dunia Islam itu lentur, tidak tunggal, dan beragam. Para ulama di Indonesia memandang sistem pemerintahan itu tidak menjadi masalah asalkan memenuhi prinsip dan tujuan pemerintah berdasarkan fikih politik atau yang disebut dengan teori fiqhus siyasah. Ulama-ulama yang ada di NU, Muhammadiyah, MUI, dan ulama ormas Islam yang lain menjadikan parameter teori ini untuk menetapkan apakah sebuah negara telah sah menurut syariat atau tidak. Parameter dalam menentukan sebuah negara itu sudah sah secara syariat atau tidak, yang pertama adalah kemampuan hirasati al-dini atau memelihara agama. Sebuah negara bisa menjamin terlaksananya ajaran agama baik di bidang peribadatan, pendidikan, sampai dakwah, maka negara tersebut bisa memenuhi ketentuan syar'i. Yang kedua adalah syiati al-dunya, yaitu mengelola kepentingan rakyat. Sebuah pemerintahan harus mampu menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya. Apabila sebuah negara dapat memberi perlindungan dan jaminan dalam rangka menerapkan ajaran Islam, menolak kerusakan, mewujudkan kemaslahatan umum, menegakkan keadilan dan menggapai kesejahteraan, kemakmuran lahir batin dunia akhirat, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang sudah sah secara syariat atau syar'i. Para ulama sejak zaman abad pertengahan sepakat bahwa dalam hal politik dan kenegaraan, kewajiban umat Islam adalah mengangkat kepemimpinan politik atau yang disebut sebagai Nasbul Imamah. Ada 3 ulama besar yaitu Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali yang mengatakan bahwa mengangkat kepala agama dan membentuk pemerintah hukumnya wajib kifayah bagi umat Islam. Adapun tujuan dari Nasbul Imamah atau mengangkat kepala negara yang pertama adalah mencegah mudarat kekacauan, fitnah seperti fitnah perang saudara atau chaos. Yang kedua, adanya kepemimpinan politik atau pemerintahan merupakan prasyarat terlaksananya kewajiban agama, yaitu negara dalam hal menjaga keamanan, rakyat bisa menjalankan kewajiban agamanya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan hukum syariat dan penegakan keadilan. Di sini pemerintah menjadi otoritas pemutus atau sebagai hakim dalam menegakkan keadilan. Menurut para ulama dan kaum intelektual Islam kontemporer, ada beberapa prinsip bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Yang pertama adalah musyawarah atau syura. Musyawarah merupakan prinsip pertama dalam tata aturan politik Islam yang amat penting, karena penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam harus didasarkan pada kesepakatan musyawarah. Lalu prinsip yang kedua adalah keadilan. Perintah berbuat adil banyak didapati dalam Al-Quran, dan para ulama
memandang prinsip penting dalam kenegaraan Islam. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik, seperti kebebasan berpikir untuk menentukan mana yang lebih baik dan mana yang buruk, sehingga proses berpikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan hasil pemikirannya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip persamaan, yaitu setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, dan masyarakat di mata hukum itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak dibeda-bedakan tanpa adanya diskriminasi dan lain sebagainya. Lalu prinsip selanjutnya adalah prinsip pertanggungjawaban dari pemimpin pemerintah tentang kebijakan yang diambilnya. Berarti seseorang pemimpin melakukan hal cenderung merusak atau menuruti kehendak sendiri, maka umat berhak memperingatinya agar tidak meneruskan perbuatan yang menyebabkan kerusakan tersebut. Jadi, pemimpin tersebut tidak akan meninggalkan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh para rakyat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.